Hai guys, selamat pagi. Nah, hari ini aku mau lihat mobil aku yang hancur karena ya adalah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu aku mengalami kecelakaan dan mobil aku hancur sehancur-hancurnya. Nanti aku kasih tahu fotonya di sini. Jadi hari ini ditelepon sama bengkelnya, aku boleh ke sana selama mobilku sedang diperbaiki, tapi katanya mobilku udah hancur banget, nggak bisa diperbaiki. Jadi mesin-mesinnya boleh aku jual, nanti aku buat videonya gimana keadaan mobilku. Nanti mobilku kan udah hancur banget tuh depannya karena aku yang nabrak. Jadi sebenarnya biasanya kalau aku yang nabrak biasanya aku biaya sendiri, cuman karena aku asuransi yang ada di sini tingkat 1, tingkat 2 ya. Asuransi yang tingkat 1 itu aku bayar lebih karena biar kalau aku terjadi kecelakaan atau aku yang nabrak atau aku yang ditabrak, pokoknya asuransi aku pasti yang bayarin dengan ininya, kerusakannya. Cuman bayar sedikit aja. Nah, hari ini aku mau ke bengkel itu lihat mobilku keadaannya, katanya mobilku hancur berat, jadi nggak bisa diperbaiki lagi. Kalau mesinnya masih bagus, misalnya dia bilang masih bagus, jadi aku bisa jual mesinnya atau apalah yang masih bagus aku bisa jual. Nah guys, hari ini aku mau ngajak kalian ke situ, ke bengkel itu. Lumayan jauh dari sini, setengah jam atau 45 menit lah, karena di situ bengkel di situ udah aku percaya banget. Terus selama 5 hari aku dapat bonus. Jadi aku dikasih gini loh, kalau asuransinya ada asuransi nomor 1 dan asuransi nomor 2 ya. Kalau asuransinya namanya full cost di sini, jadi aku bayar lebih. Kalau terjadi kecelakaan sama kalian, misalnya mudah-mudahan enggak ya. Kalau terjadi kecelakaan sama aku nih, misalnya terjadi kecelakaan, nah aku dikasih 5 hari bonus pinjaman mobil selama mobil aku masih di bengkel itu. Jadi selama 5 hari aku dibayarin oleh asuransi aku buat kayak istilahnya di Indonesia itu rent apa sih, sewa mobil, tapi aku nggak bayar. Jadi mobil ini itu disewain 5 hari ke aku, tapi aku dapat gratis dari asuransi aku. Nah gitu. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian ke sana, ke bengkel itu untuk ngambil mobil apa aku nggak tahu, mobil apa yang dikasih terserah, yang penting aku ada mobil. Karena udah 2 minggu aku di rumah, bener-bener karena aku waktu kecelakaan dadaku sakit banget di sini. Jadi aku adalah di sini ada tulang aku yang tergeser. Nah jadi aku tinggal di rumah dan sekarang aku udah baikan. Jadi aku mau ke bengkel itu ngambil mobil karena aku udah bosan banget di rumah. Aku kalau dibilang ada traumanya, aku masih trauma, agak takut dikit, cuman aku bakalan coba. Ya udah, jangan kemana-mana, temenin aku ya. Ini cakep banget ya. Di sini banyak banget orang yang kerja kayak petani, kayak kerja di sawah, kayak punya peternakan, banyak banget. Di sini tuh terkenal tanahnya murah-murah karena di daerah pegunungan. Tapi kebanyakan di sini petani, kayak peternak, kayak gitu loh. Di sini di negara Eropa itu kalau udah petani atau peternak banyak duitnya, lebih banyak dari orang-orang yang kayak punya perusahaan apa gitu. Terkenal di sini kan mereka kayak jual-jual makanan gitu. Jadi terkenal mereka lebih banyak punya duit daripada orang-orang biasa. Gitu. Cakep banget kan? Udah nyampe. Ini tempatnya Auto Park. Udah nyampe nih. Kita udah nyampe. Aku mau lihat mobilku, aku tunjukin mobilku ya yang rusak. Lihat nih. 1, 2, 3. Halo.
Tuh, gila nggak sih, mobilku hancur guys. Tuh lihat keadaan mobilku, gimana mau diperbaikin coba. Hancur semua, hancur. Pun ini aku 2 minggu yang lalu tabrakan. Oh my god. Oh ya, ntar dulu aku nanya kuncinya. Ini bengkelnya tuh. Kalau bengkel di sini begini nih bengkelnya. Dann kann er normal auf der Diskothek oder so. Ja. Da muss man nur der Liquidität tun. Da kann man auch so zuklappen. So, genau. Strom, Mit Strom, where we charge. die Garage. Macet. Agak deg-degan karena badanku masih sakit semua. Agak deg-degan karena mobil sewaan, meskipun nggak bayar tapi mesti hati-hati. Ngeri banget, masih trauma. Agak takut nyetirnya. Ngeri sih. Setiap kali aku lihat mobil datang dari sebelah kanan atau sebelah kiri, agak kaget dikit karena trauma. Ada ngeri-ngerinya juga sih. Tuh tanganku gemeteran masih. Karena kecelakaannya itu benar-benar yang gila. Aku tuh dari belakang nabraknya sampai yang boom. Parah banget. Tuh lihat kan tadi mobilku pecahnya kayak gimana di depan. Ini nih masih 2 minggu, masih agak trauma, tapi aku butuh mobil ini. Karena minggu ini aku holiday 1 minggu sebenarnya. Kita tuh mau pergi kemana gitu sebenarnya holidaynya, tapi nggak jadi gara-gara aku masih sakit. Jadi agak masih trauma banget. Tuh aku pelan banget bawa mobilnya. Masih agak takut. Trauma guys. Masih benar-benar harus melihat ke depan banget, nggak sesantai dulu bawa mobilnya. Dan ini aku dikasih mobil elektrik dari Strom ya, yang di Strom bukan dari bensin atau dari diesel. Jadi agak ini juga nggak kalau nyetir itu nggak kedengaran sama sekali, gasnya nggak yang aku nggak feeling gasnya, terus apa bremsen tuh bremsnya juga aku nggak terlalu dengar, nggak terlalu rasa karena kan mobil elektrik itu kayak yang benar-benar yang apa ya, sepi banget. Jadi aku agak-agak rada takut sih. Ini dadaku masih deg-degan karena kan tahu sendiri baru 2 minggu tabrakan. Tiba-tiba sekarang aku butuh banget nih mobil karena 1 minggu ini aku holiday, aku nggak jadi kemana-mana. Sebenarnya aku ada rencana sama suamiku pergi kemana, tapi nggak jadi gara-gara ini. Kosnya aja udah banyak banget kan, gara-gara mobilku. Jadi sekarang di rumah aja. Jadi aku butuh mobil ini karena aku nggak mau di rumah aja bosen. Kan deg aja kalau ngeliat mobil. Padahal biasa aja mobil yang
mobil yang datang dari kanan atau dari kiri juga nggak bakalan ini kan, nggak bakalan faren, nggak bakalan driving kan kalau ngelihat mobil aku datang. Tapi tetap aja kayak jantungku itu kayak mau copot tau. Udah ngerasain gimana kecelakaan, jadi agak untung ya. Orang Indonesia kan selalu gitu, walaupun udah tabrakan masih untung ya. Untungnya, tapi Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, untungnya aku tuh cuman ada ini, aku kebentur kebentur setir mobil, tapi mobilku hancur semua, tapi aku cuman ini aja sama badan. Pokoknya badanku agak pegel-pegel, kayak kayak orang dihantam pakai batu. Badan aku tuh masih kaku, ini nggak bisa ngeliat kanan kiri, masih agak kaku, ini aku masih sakit. Sebenarnya ngomong juga aku sebenarnya, kalau nggak buat video ini ya aku ngomong sebenarnya udah yang dikit-dikit banget ngomong. Agak-agak rada sakit, kalau ngomong ini sakit banget ngomong. Udah mau nyampe tuh kan, kalau aku berhenti mobilnya, mesinnya ikut berhenti tau. Kalau mobil strum memang gitu ya, elektrik. Keren banget sih. Tapi katanya harganya yang kecil begini aja udah 22 ribu. 23 ribu lah sekecil ini. Bayangin cuman dua tempat duduk doang. Dan dia juga ngasih nomornya kan warna merah tuh di belakang. Karena memang ini mobil bukan mobil pribadi, berarti kamu sewa mobil. Kalau di sini gitu. Kadang-kadang mereka ada warna kuning, kadang-kadang mereka warna merah. Jadi kalau mobil sewaan itu pasti ditandai sama nomor yang aneh, warnanya yang beda. Ini agak deg-degan sebenarnya. Mudah-mudahan selamat sampai. Si takut banget. Udah nyampe. Itu mesinnya kalau aku gas, mesinnya selalu bunyi. Itu ya elektrik ya. Suamiku di depan masih ngawasin di mobilnya dia. Di depan masih ngawasin aku sampai pulang, karena dia juga takut katanya. Bisa aja kan karena kita masih mengalami trauma, bisa jadi kan kita tuh kayak jantungan kan. Eh, jalannya ditutup guys, menuju ke apartemen kita jalannya ditutup, jadi kita ke kiri, makanya aku bingung tadi. Kenapa aku begini ya. Deg-degan tahu. Soalnya bawa mobil orang juga, jadi mobil sewa kan sama aja mobil orang, meskipun dibayarin sama asuransi. Tapi kan kalau kerusakan lagi aku yang nanggung, makanya aku rada-rada hati-hati banget. Mobilnya mulus banget lagi. Aduh, badan masih sakit semua, sumpah sakit.
mobilku hancur. Mau beli mobil lagi kagak ada duit. Aku kan SIM aku kan SIM apa namanya ya, automatik. Kalau di sini kamu punya SIM automatik, kamu tuh nggak boleh driving nyetir sama mobil yang biasa yang pakai gigi, nggak boleh. Jadi SIM aku kan SIM yang automatik, yang nggak pakai gigi ya. Jadi aku nggak bisa pakai mobilnya suamiku karena suamiku punya mobil yang pakai giginya. Jadi aku harus beli mobil baru atau suamiku tukar mobilnya. Aku bilang kamu yang harus tukar mobil karena aku udah nggak ada duit sama sekali kan. Bukannya nggak ada duit ya, mahal banget. Sedangkan aku kalau pendatang itu agak susah kredit mobilnya. Kecuali memang cash, karena mobil yang dulu yang aku tabrakin ini memang cash dibelinya sama suamiku dan mertua aku yang masih uang gitu. Jadi ini aku nggak bisa bayar cash karena harga mobil itu ya, kalau harga bekas mobil sih dapat ya 10.000, 5.000 atau 15.000 kan. Tapi kalau yang baru pasti harganya sampai 20. Nah, kebetulan suamiku punya mobil yang ada giginya kan, pakai gigi. Jadi ya, aku masih fokus nih. Jadi suamiku nanti jual mobilnya dia atau tuker tambah. Jadi mobilnya dia itu ditukar tambah jadi mobil apa ini? Mobil elektrik ya. Bukan elektrik, otomatis. Jadi aku tuh nggak bisa beli mobil di sini, nggak gampang sih beli mobil di sini kalau pendatang ya kayak aku. Meskipun aku udah nikah, ujung-ujungnya kan di aku, dia menilainya aku kerjanya di mana, gaji berapa. Bisa-bisa sebenarnya, tapi males aja, ribet tahu ininya, harus begini lah, harus. Tapi kalau suamiku cepat, dia kalau orang di sini dia gampang percaya. Dia lebih gampang, jadi dia mau tukar tambahin mobilnya dia, pakai mobilnya dia terus diganti sama otomatis gitu. Tapi ya mau parkir ini aja ngeri tau guys, ini udah mau nyampe aku parkir dulu. Aduh, badan tuh sakit banget nih sih. Firma Auto udah nyampe nih. Tuh suamiku buntutin dari tadi tau. Bukan buntutin, dia yang pertama. Udah sampai rumah, aku mau masak dulu. Jadi itu tadi aku mau cerita kalau aku udah 2 minggu ini di rumah, tapi aku sakit, tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain, terus ngomong pun masih susah. Jadi aku tuh mau cerita aja. Aku tadi mobilnya kayak gitu dan dikasih mobil yang kecil, mini banget, tapi agak ketakutan. Makasih yang udah ini nonton video aku ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Aku cuman pesen sama kalian aja, hati-hati bawa mobil. Kalau kalian apapun, motor, mobil, apapun yang kalian ini, hati-hati banget. Karena badanku, aku aja yang nggak, istilahnya nggak kenapa-napa gitu loh. Maksudnya walaupun mobil aku udah hancur nggak apa-apa, yang penting aku selamat. Meskipun aku yang nggak apa-apa aja, ini tuh sakitnya minta ampun. Badan semua itu kayak ada batunya, tahu, kayak ada batu, kayak kaku gitu loh, nggak bisa noleh kanan kiri.
Jadi hati-hati, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa ngeliat apa manfaat dari video aku. Aku cuman mau bilang, pokoknya kalian semua hati-hati dalam perjalanan apapun, hati-hati banget. Aku tahu ini udah nasib, cuman kan sebenarnya nasib itu bisa loh dikendalikan gitu loh. Maksudnya bisa dihindari sebenarnya. Nah, aku tuh benar-benar nyesel banget. Itu tuh kayak mimpi waktu aku nabrak. Itu tuh kayak mimpi banget. Kayak aku nggak percaya kalau aku nabrak. Ya udah teman-teman, sampai di sini aja video aku. Aku udah capek. Bukan capek ya, aku capek mikir, capek apa ya? Karena masih trauma agak-agak yang ya udah, aku mau makan dulu, aku mau masak dulu terus makan. Ya, see you in the next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share biar aku lebih semangat bikin video ya. Bye.